Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, and never ending aglonema, kita kembali lagi teman-teman. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba sharing yaitu tentang perbanyakan aglonema melalui sistem atau tanam rebah. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa cara ya, banyak cara untuk dalam rangka memperbanyak aglonema dalam hal untuk perbanyakannya. Jadi dalam kesempatan ini saya akan sharing untuk perbanyakan melalui sistem rebah. Seperti apa? Tentunya ini akan menjadi sangat menarik. Kita akan lanjut setelah intro ini. Baiklah teman-teman, sebagaimana kita ketahui ada berbagai cara dalam rangka propagasi atau perbanyakan aglonema. Ya, ada yang melalui sistem cacah batang, ya, ada yang melalui sistem angkat induk, cangkok, ya, dan juga beberapa hal lain seperti kultur jaringan termasuk dalam bentuk propagasi atau perbanyakan aglonema. Dalam kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman sharing ya untuk melakukan propagasi atau perbanyakan melalui sistem rebah yang tentunya jika kita memakai sistem rebah itu harus dengan aglonema yang sudah memiliki batang yang panjang ya. Ada batang panjang dan daun-daun bawahnya itu biasanya sudah nggak ada atau sudah rontok ya. Jadi kita akan cari aglonema yang sekiranya bisa untuk ditanam secara rebah dalam rangka hal perbanyakan. Kita akan cari yang kira-kira bisa untuk ditanam rebah. Nah, di sini saya ketemu satu nih, teman-teman. Ini ada aglonema yang saya pikir nih sudah sangat tua ya. Ini aglonemanya jenisnya rosa nih. Ya, dia udah berkali-kali beranak ya. Jadi ini sudah memasuki masa-masa yang sudah tidak produktif sehingga batangnya menjadi panjang. Nah, ini bahan kita untuk melakukan proses tanam rebah ya, dengan maksud agar dapat menghasilkan anakan kembali ya. Prosesnya seperti apa? Kita akan lanjut setelah ini. Baik teman-teman, ini kita sudah dapat ya satu bahan yang kita bisa tanam rebah ya. Batangnya ini udah panjang karena pohonnya juga udah sangat tua nih. Dia awalnya nih indukan, kemudian karena sudah tua dia daunnya rontok satu persatu. Ini akibatnya batangnya jadi panjang seperti ini ya. Kalau kita jengkalin nih sudah kira-kira udah sejengkal tangan orang dewasa ya. Ya tuh, sejengkal nih lumayan panjang. Coba teman-teman jengkalin sendiri ya, kira-kira segitulah ya. Nah, ini udah cukup tua. Jadi sebenarnya aglonema itu tanaman yang tidak bisa tua apabila kita remajakan kembali. Nah, untuk khusus di edisi ini kita tidak ingin meremajakan si tanaman besarnya ini, tapi justru kita akan mencoba untuk mengeluarkan anakan-anakan dari batang-batangnya ini. Ini batangnya udah cukup besar dan keras ya, udah cukup tua ini ya. Kemudian kalau kita mau teliti lagi, ternyata pohon ini sudah pernah mengeluarkan bunga beberapa kali nih. Nah, ini contohnya nih, ini bekas bunga nih teman-teman. Ini bekas bunga ya. Ini bekas bunga nih. Bunga yang pertama nih. Bunga yang pertama aja udah di atas medianya sedikit
harusnya kan bunga itu agak tinggi ya, agak di atas gitu, tapi ini udah di bawah, berarti ini sudah mengalami beberapa kali potong bawah, jadi posisi bunganya adanya dekat media, harusnya dia adanya agak di atas. Ini yang pertama. Nah, ini posisi bekas bunga yang kedua ya, ini bekas posisi bunga yang kedua yang akhirnya dia bercabang ya, dan yang ini bekas posisi bunga yang ketiga ya. Jadi ini udah beberapa kali mengeluarkan bunga, bisa dibayangkan usia pohon ini juga udah cukup lama. Nah, ini jenis rosa ya, dan karena sudah panjang, sebenarnya ini udah layak banget nih untuk dicacah batang. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada cara-cara lain ya, tapi ini kita coba untuk tanam rebah. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sini udah ada mata tunas satu, kemudian di atas sini juga ada mata tunas 2, kemudian sebenarnya seharusnya tiap ruas ada mata tunas setiap ruas, kecuali di ruas bunga ya, kecuali di ruas bunga itu biasanya tidak ada mata tunas. Coba kita cek, ini bekas bunga, kelilingnya nggak ada mata tunas ya, di bawahnya ada, di atasnya juga ada mata tunas. Nah, ini ruas yang sini seharusnya ada nih. Nah, ini ternyata ada juga ya, jadi tiap ruas minimal ada mata tunas. Jadi tadi kalau udah kita hitung 1, 2, 3, 4 mata tunas, 5 mata tunas. Nah, di tunas bunga juga biasanya nggak ada juga ya, kalau kita cek di setiap mata tunas bunga itu nggak ada, ternyata benar nggak ada ya. Di atasnya kita cek lagi, di atasnya ini ada nih mata tunasnya nih teman, mana nih? Nah ya, ini ada nih, ini mata tunas berikutnya. Jadi mari kita hitung ulang jumlah mata tunasnya. 1, kemudian 2, kemudian 3 ya, 3, ini 3, kemudian 4, kemudian 5, di pas bunga nggak ada 5 ya. Kita cek lagi, nah ini 6, kita cek lagi 7 dan 8 nih yang di atas nih ya. Kita harapkan mata tunas ini jadi untuk anakan, jadi anakan. Bawahnya kita belum tahu, nanti kita akan bongkar, segera kita bongkar. Baik teman-teman, kita akan bongkar. Kita lihat posisi bawahnya. Setelah tadi kita berhitung jumlah mata tunas yang di atasnya ada 8. Kita akan coba bongkar, sekalian kita cek kesehatan akar dan bonggolnya. Nah, ini udah kita bongkar. Nah, ini belum kelihatan nih ya, nanti akan saya cuci. Sebentar saya akan cuci dulu untuk memastikan supaya bisa lebih jelas lagi. Baik teman-teman, ini akarnya sudah saya cuci ya. Sekalian kita periksa kesehatannya ya, kesehatan bonggolnya. Ini nggak ada masalah, bonggolnya masih keras ya, masih oke untuk bonggolnya ya. Nah, ini tampak bawahnya tadi nih teman-teman, jadi posisinya tuh seperti ini ya, sudah panjang begitu. Nah, kita cek perakarannya, kalau ada yang kering-kering ya kita buang aja, yang akar-akarnya busuk kita cari, kita buangin, kita buang sekalian, kita bersihkan. Tampaknya udah nggak ada, akarnya udah oke. Sekarang kita mulai berhitung lagi. Tadi awalnya tuh dari sini ya, dari bawah bunga yang ini tadi kehitung nih, ini 8 ya, tadi posisinya 8. Kita cek ruas selanjutnya di bawah ini, di belakang ini yang ke-8. Kita cek ruas ini ada nggak, ada 9. Kita cek ruas ini ada 10. Kita cek ruas ini
ada 11, jadi setiap tiap ruas tuh ada ya. Jadi tadi berapa tuh? 8, 9, 10, 11. Ini ada 12. Ya, ini 12. Oh, ini juga ada nih. Karena ini bekas potongan anakan, jadi dia keluarnya dari dak-dakan ini. 13. Kita cek lagi. Ini, oh ini batu perlit. 13, 14, 15 ya, 15 nih mata tunas yang seharusnya bisa menumbuhkan anakan nih ya. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman, ini ada mata tunas yang sangat di bawah, sedangkan posisi pot kita tadi sampai sini. Jadi bisa dibayangkan ya, dia dalam banget ketanamnya tuh ya, dalam banget ketanamnya sampai sangat ada di bawah gitu, sampai di bawah banget ya. Jadi khawatir kalau terlalu dalam ya, dia tuh nggak kuat naik atau keburu kelamaan naik, jadi akhirnya nanti dia mati tunasnya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita tanam seperti ini, anakannya itu jauh sekali. Yang ideal tuh ya di sekitar sini ya, sekitar sini nih ideal. Kalau potnya sampai sini ya, anakannya sampai sini, keluar di sini tuh udah idealnya itu begitu. Tapi kalau udah sampai di bawah itu sayang ya, terlalu ini nanti terlalu jauh. Kalau dia ngangkat, energinya kuat untuk ngangkat ya mungkin bisa juga, cuma jadi lebih lama. Seharusnya dia udah mengeluarkan daun, tapi dia hanya berbatang saja, menjadi panjang aja ya. Kalau cuma sesenti atau 2 senti terkubur di media, itu cepat dia akan menjadi daunnya ya. Jadi bisa dibayangkan kalau ini kita tanam semuanya, yang ini nih bisa busuk nih teman-teman. Akar-akar ini bisa busuk karena medianya, otomatis potnya pun akan sangat besar ya. Otomatis potnya pun akan sangat besar agar tertanam jauh, kan seperti itu ya. Nih ya, ini yang pot tadi saya pakai. Kalau kita mau tinggiin lagi, potnya udah segini nih ya, tuh segitu, itu pun tidak menutup sampai ke atas ya. Akibatnya medianya terlalu banyak, bisa mengakibatkan tingkat kelembaban yang tinggi ya. Aerasinya juga jadi nggak baik ya, air jadi terlalu lama dalam pot ya, karena lama kering ya. Akhirnya pergantian oksigen yang dihasilkan air dari penyiraman itu tidak maksimal ya. Jadi alangkah sangat baiknya kalau kita memang tidak mau potong ini, kita harus tanam rebah ya, supaya tidak terlalu dalam. Semuanya ada di tingkat permukaan media yang tidak terlalu dalam, alias terkuburnya tidak terlalu dalam. Kalau pakai pot bisa segini nih terkuburnya ya, dan tampilannya juga jadi jelek ya. Buat apa? Paling tidak akhirnya dipotong. Nah, kalau kita tidak mau pakai cara potong itu, solusinya adalah dengan direbahkan seperti itu teman-teman ya. Kita akan coba, tentunya penggunaan potnya juga berbeda. Kalau kita mau pakai sistem rebah seperti ini ya, kita harus pakai pot yang bisa kita pakai untuk bisa mengubur sepanjang batang ini ya. Jadi kalau pakai pot biasa udah pasti nggak bisa ya. Jadi potnya memang harus pakai pot panjang nih teman-teman ya, harus pakai pot panjang sehingga semua bagian batangnya bisa terkubur ya, bisa terkubur. Kalau teman-teman nggak punya, itu banyak kok ya pot panjang di toko online, dan itu nggak mahal ya, nggak mahal ya, sekitar 20 ribuan lah. Ada yang lebih, ada yang di bawah itu juga harganya. Nah, untuk edisi ini kebetulan saya ada
ada wadah yang bisa saya pakai nih. Jadi saya ntar nggak pakai pot panjang, tapi saya itin dulu ya teman-teman. Ini saya sisihkan dulu. Saya pakai bekas ini nih teman-teman nih ya. Saya pakai bekas talang air PVC ya, yang sudah saya potong secukupnya untuk bisa ditanam rebah. Jadi ini pot-pot panjang seperti ini nih banyak nih ya, banyak ditemui, banyak dijual di toko online dan lebih bagus, lebih rapi. Ini karena saya menggunakan yang ada aja, yang bisa dimanfaatkan. Kebetulan ada bekas talang PVC, tapi ini ukurannya juga panjang ya. Mudah-mudahan, dan saya pikir ini bisa untuk dipakai ya, seperti itu. Saya udah coba bikin lubang tapi kayaknya kurang nih teman-teman ya, lubangnya kurang banyak ya. Jadi saya harus tambahkan lubang. Saya pakai solder ya untuk membuat lubang, untuk menambahkan lubang di titik-titik terendah ya. Nah ini saya pakai solder, ini udah bolong, tetap ini harus banyak nih lubangnya nih teman-teman ya, supaya aerasinya baik ya, supaya aerasinya bagus dan supaya tidak banyak air yang menggenang di dalamnya. Karena tujuan kita supaya apabila kita menyiram, airnya bisa langsung terbuang. Ini masih kurang banyak nih ya, masih sangat kurang banyak ya. Nanti kita akan tambahkan terus sampai dirasa cukup. Nah ini sudah saya tambahkan lubang-lubang nih, sudah cukup banyak ya, sudah saya tambahkan lubang-lubangnya. Nah ini banyak nih, jadi saya taruh di titik terendah, dan di belakang sini juga saya lubangi nih teman-teman nih ya, di belakang sini saya lubangi ya. Yang ini enggak, yang sebelah sini enggak, karena nanti kan ini di atas, ini di bawah. Jadi saya pasangnya itu enggak lurus ini, tapi saya akan agak gimana ya, akan agak miring sedikit aja, ada kemiringan sekitar setengah senti ya, kemiringan setengah senti ke belakang begini, supaya airnya nanti keluar lewat sini juga bisa nih ya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak miringnya, karena posisi kita, tujuan kita adalah untuk menanam aglonema ini rebah, batang-batangnya terkubur semua, dengan harapan tunas-tunas baru yang di atas itu akan bisa tumbuh dan langsung kita harapkan berakar ya. Jadi ini saya akan tanam dengan sedikit kemiringan ya, makanya di sini saya kasih lubang nih ya, supaya tadi pada saat miring airnya bisa keluar melalui lubang samping sini ya, melalui lubang yang samping sini, yang ini nih saya kasih lubang di samping. Kalau yang di atas sana enggak, cuma bedanya nih saya kasih sedikit coakan ya, buat apabila dia melebihi, batangnya melebihi tempat ini, dia tidak terlalu berdiri, jadi tidak terlalu tidak terlalu miring untuk si posisi tanamannya. Jadi besar coakan ini tergantung sih ya, mau seberapa rebah kita bisa atur kok ya, kita bisa atur. Jadi demikian. Jadi yang penting tambahkan lubang. Kalau teman-teman misalnya beli pot yang panjang pun, saya rasa perlu tuh ditambahin lubangnya ya, seperti itu.
teman-teman, kita lanjut dengan menanam nih ya. Ini saya udah siapkan media yang baru yang siap pakai ya. Jangan lupa kalau memang teman-teman belum yakin dengan tingkat keasamannya, taburkan lagi dolomit ya, kapur dolomit ya, untuk menjaga pH supaya dia menjadi netral ya, supaya dia menjadi netral di angka 6,5 sampai 7 ya. Untuk penggunaan kapur dolomit ini saya sih sangat sarankan ya, karena dia bisa menjaga tingkat keasaman media tanam ini cukup lama ya, karena kapur dolomit ini sifatnya tidak larut dalam air, tidak larut, karena ini sifat bentuknya berasal dari batuan dolomit, jadi tidak larut dalam air. Pakaikan untuk menambah keyakinan kita terhadap tingkat pH media, tingkat keasaman media yang kita mau di netral atau di angka 6,5 sampai 7 seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, tahap pertama kita akan tanam ya, kita akan tanam dengan cara rebah. Kita taburkan saja langsung medianya ya, kita taburkan media. Ini dasarnya ya teman-teman, sebagai dasarnya ya. Kemudian kita letakkan ya, kita cari posisinya dulu nih. Misalnya udah ada mata tunas di sini ya, paling tidak begini dah nih, seperti ini ya. Nanti teman-teman atur saja ya. Nah, ini udah rebah ya. Bagaimana dengan si tanaman ini ya, di ujungnya ini dia ikut rebah lurus. Aglo itu sifatnya pertama mengejar matahari, kedua yang namanya tanaman itu tumbuhnya pasti ke atas, nggak menyamping, nggak ke sana ya, nggak menyamping ke sana, tapi dia akan tumbuh ke atas. Dia lama-lama nih akan bengkok nih, dia akan naik ke atas nih ya. Jadi tanpa kita rekayasa pun dia akan tumbuh ke atas nih. Dia akan bengkok dengan sendirinya menuju ke atas seperti itu ya. Biarkan saja seperti itu. Atau kalaupun misalnya kita nggak perlu coakannya juga nggak apa-apa, mau dipakai pun coakannya juga boleh ya. Kalau saya sih akan saya pakai ini supaya dia lebih merendah ya, lebih merendah lebih tetap rebahnya tuh nggak terlalu jauh ya, dia tetap seperti garis lurus horizontal ya. Yang penting nanti pada saat penempatannya saja yang dia dibikin agak miring ya, yang harusnya datar seperti ini dibikin agak miring sedikit aja supaya airnya bisa langsung keluar. Nah, ini bisa langsung kita tanam nih teman-teman, kita uruk ya. Kita uruk. Nanti bagian-bagian yang tidak bisa teruruk biarkan ya, seperti akar nih ada yang sedikit keluar nggak apa-apa ya. Kita praktekkan saja dulu, kita lihat hasilnya nanti belakangan, karena cara ini sudah banyak yang berhasil nih ya, sudah banyak yang berhasil dengan memakai cara ini teman-teman ya. Ini kita uruk dulu. Apabila ada bagian akar yang tidak tertutup nggak apa-apa ya. Nah, saya akan mengakalinya jadi di sekitar ini, saya itu dulu di sekitar batang ini ya, di sekitar batang ini akan saya berikan kokopit fermentasi nih, untuk bisa lebih untuk bisa lebih mengikat batangnya. Kalau ini kan media biasa
saya akan tambahkan kokopit fermentasi untuk bisa lebih mengikat ya. Kalau teman-teman berniat untuk menggunakan cara ini, harus disiapkan yang pertama medianya dulu ya, pastikan medianya itu media baru ya, pastikan medianya media baru gitu ya. Ini nggak usah terlalu dalam untuk untuk ditanamnya ya, agak terlihat sedikit pun nggak apa-apa ya, agak terlihat sedikit pun nggak apa-apa ini ya. Nanti akan kita berikan pupuk slow release. Nah, untuk bagian akar agak dibanyakin dikit nggak apa-apa juga ya. Nah, seperti ini udah cukup, nanti pada saat disiram kan dia akan lebih memadat ya. Kita atur saja tingkat itunya tingkat kedalaman penanamannya ya. Ini saya rasa sudah cukup. Jangan lupa kita berikan pupuk untuk menjaga nutrisinya ya. Kita berikan pupuk sebagai makanan ya. Nah, ini udah selesai nih menurut saya ya. Jadi bagian batang ini yang atas ini tidak terkubur semua nggak apa-apa. Jadi memang harusnya sih sebaiknya pas ya, sebaiknya pas untuk ukuran panjangnya itu pas. Jadi dia ada di bagian luar misalnya nih ya, sampai sini. Ini saya kepanjangan juga nih, tapi nggak apa-apa, ini praktek untuk uji coba dulu ya, karena banyak yang sudah berhasil dengan cara seperti ini nih teman-teman. Jadi kita harapkan nanti anakannya nih keluar dari sini, sini, dan seterusnya seperti itu. Ini ada 15 nih yang kita hitung tadi, ada 15 mata tunas ya. Di bulan berikutnya akan kita review lagi nih ya, hasilnya seperti apa ya. Demikian teman-teman, sharing untuk penanaman aglonema dengan cara tanam rebah, khusus bagi aglonema yang memang batangnya sudah meninggi ya, batangnya sudah meninggi ya. Ini biarkan saja tidur seperti ini, nanti dia otomatis akan tegak, akan bengkok sendiri seperti itu. Yang tadinya lurus dia akan bengkok ke atas karena sifatnya dia numbuhnya ke atas bukan ke samping ya, seperti itu. Baik teman-teman, kita akan melakukan proses penyiraman di awal kita ya. Nah, siram sampai banyak ya, sampai ngocor, sampai air buangannya itu bersih, sampai air buangannya bersih. Terus siram terus sampai agak padat ya, karena kalau udah padat begini, nah ini bagian-bagian batangnya ini agak kelihatan nggak apa-apa nih teman-teman ya, agak terlihat sedikit gitu, kebuka keluar dari media sedikit nggak apa-apa ya, asal jangan terlalu jauh tertanamnya ya, seperti itu, sampai dia benar-benar air buangannya itu bersih ya. Kita miringkan sedikit biar keluar dari bawah. Nah, ini keluar dari bawah ya. Nanti akan kita miringkan sedikit supaya air buangannya tidak ada yang menggenang, sehingga tidak menyebabkan media menjadi cepat asam ya. Kita siram terus yang banyak sampai air buangannya bersih. Baik, demikian teman-teman, terima kasih sudah mengikuti sharing ini. Apabila dirasa ada manfaat, silahkan di subscribe. Mohon maaf jika ada
kekurangan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!